Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Kasrana dengan NIM 0566466666 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Di sini ada soal nomor 1, yaitu disuruh membuat program algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java menggunakan graf dengan node 10 yang melewati A0, A1, A2, A8 sampai A9 ya. Lalu ada nilai hubungan antar node juga. Lalu di sini melakukan pencarian angka pada graf tersebut, lalu jelaskan demi tahapnya. Untuk nomor 2, Breadth First Search atau BFS, ini dengan grafnya sama 10 node dari A0 sampai A9 juga, serta melakukan pencarian angka n pada BFS tersebut. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi VS Code ya. Oke, saya buka terlebih dahulu VS Code-nya. Oke, di sini saya akan mengerjakan untuk yang DFS terlebih dahulu. Lalu setelah sintaks sudah jadi, baru saya jelaskan satu persatu ya.
Oke, di sini sintaksnya sudah jadi. Saya cek sebentar apakah ada yang salah. Oke, sepertinya tidak ada yang salah. Kita run saja. Maka hasilnya seperti ini. Karena pada DFS di sini saya mencari ini ya, targetnya A8, maka dia akan mengunjungi A8 dengan melewati A0, A1, A3, harus melewati semuanya, lalu ke A8, lalu tetap mengunjungi A9, seperti itu. Kalau pada BFS dia yang dicari A8, maka A9-nya itu cukup tidak dicari, cukup sampai di A8 saja, seperti itu. Oke, di sini seperti biasa kita tentukan dulu kelasnya, lalu di sini saya membuat node yang berelasi ya, sama sesuai yang ini. Tentukan sendiri hubungan antar node ya, atau relasinya. Di sini saya sudah buat relasinya. A0 itu berelasi dengan A1, A2. A1 di sini berelasi dengan A3, A4. Oke, lalu pada DFS di sini visited ini berguna untuk menandai node yang sudah dikunjungi, yang sudah terlewati gitu saat mencari nodenya. Lalu sistem out ini seperti biasa, outputnya untuk memunculkan node yang sudah dikunjungi. Lalu untuk if di sini pengecualian ya, atau jika di sini jika node yang dikunjungi itu sama atau sesuai dengan saya minta, maka pencariannya itu akan berhenti. Tuh. Lalu dia akan mencetak output di sini jika data yang saya cari itu telah ditemukan. Oke, lalu lanjut ke for. Di sini ada looping ya. Looping itu DFS itu melooping DFS ya, buat mengunjungi node yang belum terlewati, seperti itulah bahasa gampangnya ya. Seperti itu. Karena fungsi DFS di sini itu memanggil node yang secara mendalam ya. Jadi dia tuh kalau BFS itu dia melebar, kalau DFS tuh dia rekursi atau ke dalam terus, seperti itu. Oke, di sini saya akan jelaskan BFS-nya. BFS-nya kurang lebih sama. Saya katain nanti ini. Oke, di sini akan saya jelaskan BFS-nya. Pada di sini saya memakai WW untuk menggunakan antrian ya, mencari graf node itu secara melebar. Jadi saya menggunakan antrian di sini. Kalau visited sama, tadi fungsinya sama seperti yang ada di DFS untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi atau yang sudah terlewati. Oke, lalu di sini pada WW add ada node awal, itu node yang berada di awal antrian itu akan ditandai kalau sudah dikunjungi. Itu makanya ada WW, ada visited ini ya. Lalu pada while ini intinya kalau di while itu antrian selamanya, pokoknya kalau antriannya tidak kosong, dia akan tetap mengambil node pertama, seperti itu, dan akan ditampilkan. Oke, lalu untuk BFS-nya itu tetap ya berjalannya melebar ya. Kalau BFS itu melebar, kalau DFS itu turun ke dalam. Di sini juga saya pakai if
jika node yang dikunjungi itu adalah target yang saya cari, itu maka pencariannya akan berhenti di situ, tidak dilanjutkan lagi ke node yang lain, seperti itu. Lalu di sini ada looping for, yaitu node yang belum dikunjungi itu tidak akan dikunjungi. Jadi misal saya di sini kan tadi saya sampai di output ini cuman sampai di A8 ya. Jadi node A9 itu tidak dikunjungi jadinya. Jadi dia akan masuk ke antrian. Itu karena prinsip dari PFS itu dia secara melebar. Kalau main method ini dia untuk outputnya ya dari BFS serta DFS ini tadi. Jadi ini dibuat relasinya terlebih dahulu, lalu ini untuk bahasa Java dari DFS-nya untuk menyesuaikan untuk menghasilkan outputnya di sini dari main method ini. Kalau main method ini dia akan sendiri-sendiri, di sini ada DFS, ada BFS sendiri. Oke, lalu outputnya akan menghasilkan seperti ini. Oke, terima kasih. Pengerjaan tugas 3 saya telah selesai. Jika ada salah kata dan cara penyampaian yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.